warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Sri Wijayati, NIM 2019-33159 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Yang pertama yaitu visi antropologi, di mana visi antropologi mengarah kepada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Nah, kajiannya mulai dari tingkat lokal, kemudian regional, nasional, sampai dengan internasional. Wujudnya dapat dilihat dari berbagai perkembangan kemajuan di sekitar kita, seperti pembangunan, jalan, alat transportasi, dan komunikasi yang merupakan hasil kebudayaan dari sudut pandang antropologi. Berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai dengan ke tingkat global dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Nah, perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Untuk selanjutnya, proses dan arus globalisasi sendiri dalam kehidupan sesungguhnya merupakan proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kebudayaan dalam masyarakat, serta di kalangan yang seperti ini pada generasi muda banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, berperilaku hidup konsumtif, dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu, sebagai generasi muda, di mana sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita ini. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka kita harus bersuara lantang untuk menolaknya. Nah, kejadian-kejadian dalam global tersebut dapat diketahui oleh jutaan manusia di berbagai belahan dunia dalam waktu yang singkat dengan berkat perkembangan iptek yang ada, seperti radio, TV, internet, dan sebagainya. Peristiwa, proses, serta arus global yang demikian merupakan pengalaman kehidupan sehari-hari. Namun, kita semua wajib memilah-milah mana yang berdampak positif bagi perkembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia generasi muda saat ini. Dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga negara dunia lainnya. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, perlu kewaspadaan terhadap dampak negatif, maka harus menjadi keperluan kita semua. Menurut Frank H. Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya adalah hubungan antar manusia. Nah, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusianya itu sendiri atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama semakin luas dan semakin berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga,
tetangga sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai dengan ke tingkat global antar bangsa. Dalam ilmu sosiologi, sorotan utamanya adalah hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau lingkungan sosial. Hubungan sosial ini semakin lama semakin luas dan akan semakin berkembang. Berbagai motif melandasi hubungan-hubungan ini didukung oleh semakin berkembangnya teknologi serta informasi. Dampaknya, berbagai kebudayaan seperti kesenian, olahraga, kuliner, dan tidak lagi berkembang di negara asalnya. Dampak hubungan global ini dapat plus dan minusnya. Kegiatan sehari-hari seperti belajar dan olahraga juga merasakan dampak globalisasi, misalnya pertukaran pelajar dan pertandingan olahraga antar negara seperti SEA Games atau Olimpiade lainnya. Semua contoh di atas merupakan sebagian bukti bahwa interaksi sosial hubungan antar manusia semakin luas dan meluas. Hal ini tentunya berdampak positif atau menambah pengalaman serta kemampuan pertukaran nilai maupun memiliki dampak negatif seperti pergaulan bebas, pemakaian obat-obatan terlarang, sadisme. Dampak positif yang dapat dijadikan serta dapat disyukuri maka akan menjadi lebih bermakna dari peristiwa dan interaksi sosial yang ada, menyadarkan manusia agar menghargai satu sama lain karena manusia sama harkat dan derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dampak negatif yang wajib diwaspadai oleh semua pihak, di mana harus menjadi perhatian dan kepedulian kita bahwa ada kelompok manusia yang bertujuan komersil, dan kepedulian kita barangkali juga bertujuan politik yang secara sengaja melakukan penetrasi budaya untuk meracuni dengan tujuan menghancurkan generasi muda bangsa tersebut. Maka kita harus secara aktif mencari alternatif pemecahannya. Maka dapat disimpulkan pada kali ini yaitu perspektif global dalam visi antropologi terfokus pada sudut pandang umum mendunia tentang keberadaan hingga perkembangan budaya yang mengamati serta menghayati unsur-unsur yang saling terhubung dalam kehidupan manusia. Dan pada perspektif global dari visi sosiologi, secara umum terfokus pada hubungan antar individu, kelompok, maupun lingkungan manusia yang mana dilandasi oleh banyak tujuan dari ekonomi hubungan sosial hingga modernisasi jangka panjang. Nah, sekian mengenai perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.